Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab yang kedua. Saya akan menyampaikan tentang turunan fungsi atau diferensial ya. Baik, pada bab ini kita akan pelajari di antaranya yang pertama tentang konsep turunan fungsi aljabar dengan menggunakan metode limit. Kemudian yang kedua nanti juga kita akan belajar tentang rumus-rumus umum turunan fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga kita juga akan belajar tentang aplikasi turunan fungsi. Gunakan untuk yang pertama A menentukan persamaan garis singgung pada kurva, dan yang B menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Baik anak-anak, kita akan mulai pembahasan untuk hari ini. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, tentang konsep turunan fungsi aljabar dengan menggunakan metode limit. Turunan fungsi itu bisa diartikan sama dengan laju perubahan fungsi ya. Jika ada fungsi fx, maka turunan fungsinya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini dibaca dengan f aksen x. Jadi f pangkat 1 x. Ini dibaca dengan f aksen x. Jadi simbol ini atau lambang ini merupakan simbol atau lambang dari turunan fungsi fx. Jadi dibaca dengan f aksen x ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian perhatikan di sini saya berikan sebuah kurva fx ya, kurva fungsi x yang berwarna biru. Ada sumbu koordinat yaitu sumbu x yang mendatar dan sumbu y yaitu yang vertikal. Pada sumbu x di sini ada nilai x ya. Kemudian di sebelah kanannya ada nilai x plus h. Pada sumbu vertikal di sini ada nilai fx-nya. Kemudian di atasnya juga ada nilai fx plus h. Kemudian jarak antara x dengan x plus h itu disebut sebagai apa? Delta x-nya. Seperti simbol ini dibaca dengan delta x, itu artinya perubahan nilai x-nya. Perubahan nilai x-nya, delta x itu adalah selisih antara x plus h dikurangi x ya. Selisih antara x plus h ini dikurangi dengan x. Itu sama dengan h. Jadi x plus h dikurangi x itu adalah h. Jadi delta x-nya nilainya sama dengan h. Jadi ini adalah h. Ya. Atau delta x-nya. Kemudian delta fx-nya pada sumbu y, delta fx ini dibaca dengan delta fx, dibaca delta fx, artinya apa? Perubahan fungsinya, perubahan nilai fungsinya. Ini delta fx ya. Atau bisa dikatakan apa? Delta fx-nya adalah selisih antara apa? Fx plus h dikurangi fx. Delta fx sama dengan apa? Fx plus h maksud saya ya, dikurangi dengan fx. Kemudian yang dimaksud dengan turunan itu sebenarnya apa? Turunan fungsi itu adalah sebenarnya perbandingan antara ini. Perbandingan antara delta fx
dibanding dengan delta X-nya, atau perubahan nilai fungsinya ya dibanding dengan perubahan nilai X-nya. Nah, di sini menggunakan istilah limit. Kenapa? Karena ini dimaksud dengan turunan itu adalah apa? Nilai H-nya ini digeser ke kiri. Nah, jika nilai H-nya ini digeser ke kiri sampai mendekati nilai yang sangat kecil, yaitu mendekati nilai 0, ya, nilai pendekatan. Kalian sudah belajar part sebelumnya. Jadi kita bicara masalah pendekatan itu apa? Istilahnya limit ya. Sehingga dengan menggunakan metode limit yang dimaksud dengan turunan fungsi fx itu adalah, jadi dikatakan simbolnya apa? Ini dibaca dengan apa? F aksen x nya. Ini merupakan turunan dari fungsi x-nya ini. Itu sama dengan limit ya delta fx dibanding dengan delta x, di mana hanya di sini nilainya mendekati nilai 0. Atau bisa dikatakan sama dengan limit delta fx-nya tadi apa? Fx plus h min fx ya. Di sini. Delta fx-nya adalah fx plus h dikurangi fx dibagi dengan delta x-nya. Delta x-nya adalah h. Dibagi dengan h. Di mana hanya mendekati nilai 0. Ya. Jadi konsep ini bisa dikatakan konsep turunan fungsi aljabar dengan menggunakan metode limit. Ya. Jadi bisa diartikan untuk menyelesaikan turunan fungsi itu bisa digunakan apa? Konsep ini. Konsep turunan fungsi bisa digunakan dengan menggunakan apa? Metode limit. So, untuk menyelesaikan sebuah turunan fungsi bisa menggunakan dengan metode limit gitu ya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh-contoh yang saya berikan berikut ya. Contoh yang pertama, dengan menggunakan konsep turunan atau limit, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat min 4x. Ini soalnya ya. Tentukan turunan dari ini. Fx sama dengan 2x kuadrat min 4x. Maka f aksen x-nya atau turunan dari fungsi x-nya ini adalah, kita jawab dengan menggunakan metode limit ya. Dengan menggunakan rumus tadi. Fx itu sama dengan 2x kuadrat min 4x. Ini soalnya kita tulis lagi. Karena di rumus tadi ada fx plus h, jadi kita cari dulu nilai fx plus h-nya. Fx plus h, ya caranya seperti ini. Coba perhatikan. Kalau di soalnya fx itu sama dengan 2x kuadrat min 4x, maka fx plus h caranya ini ya. Setiap variabel x kita ganti dengan x plus h. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali x plus h diapakan di sini kuadrat. Jadi x-nya kita ganti dengan x plus h, kemudian dikuadratkan sama ya. Min 4 x, artinya 4 kali x. X-nya juga kita ganti dengan x plus h. Jadi min 4 kali x-nya kita ganti x plus h, gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita masukkan ke konsep turunan fungsi aljabar dengan menggunakan metode limit tadi ya. Yaitu f aksen x-nya sama dengan limit fx plus h min fx dibagi h, tadi masih ingat ya ini sebelumnya, dimana hanya mendekati 0. Sehingga hasil berikutnya limit sama apa? Limit 2, ini fx plus h nya sudah kita masukkan tadi ya, dari ini meskipun belum selesai.
Kita pindahkan ke sini. Jadi fx biasanya diganti dengan 2 kali x plus h kuadrat dikurangi apa tadi 4 kali x plus h, kemudian dikurangi ini rumus aslinya dikurangi ya dengan fx nya sendiri ini 2x kuadrat min 4x. Jadi dikurangi, ini tolong diperhatikan ini dikurung ya, fx-nya adalah 2x kuadrat min 4x. Belum tutup. Ini kenapa harus dikurung? Supaya tidak terjadi kesalahan tanda nanti ya, plus atau minnya. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan penyebutnya, dimana hanya mendekati nilai 0. Dan hasil berikutnya limit ya ini 2x plus h kuadrat. Jadi x plus h kuadrat ini diselesaikan dulu. X plus h kuadrat artinya x plus h kali x plus h. Ini hasilnya adalah di x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Saya kira kalian sudah paham cara menguadratkannya. Dan dikalikan dengan 2 tetap ya. Ini hasil dari x plus h dikuadratkan. Kemudian dikurangi ini 4 kali x, 4x min kali plus h, min 4 kali plus h maksud saya. Min kali plus apa? Min 4 kali h, 4h. Kemudian dikurangi dengan ini masih seperti yang di atas, belum kita selesaikan, tetap aja ya. Min 2x kuadrat min 4x dikurung tetap ya. Dibagi dengan h, dimana hanya mendekati nilai 0 ya. Kemudian untuk hasil berikutnya sama dengan limit, ini kita kalikan ya. Di dalam kurung ini kita kalikan semuanya dengan 2. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali plus 2xh, 2 kali 2, 4 ya. Jadi 4xh. 2 kali plus h kuadrat, plus 2h kuadrat. Dan dikurangi 4x tetap ya. Dikurangi lagi 4h ya tetap. Kemudian tolong perhatikan di sini, ini pentingnya tadi dikurung ya. Supaya tidak terjadi kesalahan tanda. Ini min kali 2x kuadrat. Berarti apa? Min 2x kuadrat. Min kali min 4x. Kali min. Jadi di sini ada plus. Plus 4x ya. Dibagi dengan h. Dimana hanya mendekati nilai 0. Kemudian hasil berikutnya limit. Kita perhatikan di sini. Pada langkah sebelumnya bisa kita selesaikan. Di sini ada nilai yang sama tapi tanda beda. 2x kuadrat dengan min 2x kuadrat ini habis ya. Kemudian min 4x dengan plus 4x juga habis. Sehingga pada bagian pembilangnya di sini tinggal 4xh plus 2h kuadrat min 4h. Kita tulis dulu variabel yang pangkatnya lebih besar di depan ya, sehingga ini 2h kuadrat plus 4xh min 4h dibagi dengan h, dimana hanya mendekati top ya. Untuk hasil berikutnya limit, nah ini di pembilangnya semuanya mengandung nilai h. Ini bisa kita keluarkan jadi h kali ini 2h kuadrat, berarti h-nya sudah satu sudah keluar, berarti tinggal 2h. Jadi h kali 2h itu kembali nanti ya 2h kuadrat. Kemudian di sini plus 4x hanya juga sudah keluar, tinggal plus 4x. Kemudian min 4h ini hanya juga sudah keluar, tinggal min 4 dibagi dengan h.
dimana hanya mendekati 0. Dan hasil berikutnya ini bisa kita sederhanakan, saya lupa masukkan tanda dicoret, ini bisa ya disederhanakan dibagi H1 hingga tinggal limit 2H plus 4X min 4, dimana hanya mendekati 0. Kemudian hasil berikutnya baru nilai H sama dengan 0 ini, nilai H0 kita substitusikan ke sini, sehingga 2H berarti 2 kali 0 plus 4X min 4, 2 kali 0, 0, hingga tinggal 4X min 4. Inilah ya hasil turunan fungsi X 2X kuadrat min 4X. Jadi f aksen X-nya atau turunannya adalah 4X min 4. Nah, ini menyelesaikan turunan fungsi dengan menggunakan metode limit. Saya kira sudah cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang kedua supaya lebih jelas lagi. Saya berikan satu contoh lagi, coba perhatikan. Contoh yang kedua, dengan menggunakan konsep turunan atau limit, tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan, ini soalnya, Fx sama dengan 3x min 2. Maka f aksen x-nya atau turunan dari fungsi x-nya adalah, jawab, fx-nya sama dengan 3x min 2. Berarti yang soalnya 3x min 2. Kemudian sama dengan seperti yang sebelumnya tadi, kita cari dulu fx plus h-nya. Di setiap variabel x ini kita ganti dengan x plus h. Jadi 3x artinya 3 kali x plus h. Ini kita ganti ya. Yang kita ganti dengan x plus h, kurung, kemudian dikurangi 2. Jadi bisa kita selesaikan dulu, tidak apa-apa ya. 3 kali x plus h dikurung ya, semuanya dikalikan dengan 3, berarti 3x plus 3h min 2. Ini untuk fx plus h nya. Dan baru kita masukkan ke rumusnya, hingga turunan fungsi fx nya atau f aksen x nya adalah sama dengan menggunakan metode limit, yaitu limit, ini rumusnya kita tulis lagi, fx plus h min fx dibagi dengan h, dimana hanya mendekati 0. Dan hasil berikutnya limit, ini kita masukkan fx plus h nya tadi sudah kita cari berapa, 3x plus 3h min 2, 3x plus 3h min 2 dikurangi fx, fx nya adalah 3x min 2. Ini juga hati-hati, kalian di tanda kurung seperti ini ya. Tolong diingat ya, masuk tanda kurung supaya tidak terjadi kesalahan tanda. Dibagi dengan h, dimana hanya mendekati 0. Dan hasil berikutnya limit 3x plus 3h min 2 ya, memang tetap ini min 3x, kemudian min 2 berarti plus 2 dibagi dengan h, dimana hanya mendekati 0 ya, sama. Kemudian hasil berikutnya sama dengan limit yang di atas pembilang, ini juga bisa kita selesaikan karena di sini ada beberapa nilai yang sama tapi memiliki tanda beda, jadi bisa kita hilangkan. 3x dengan min 3x habis, kita hilang. Min 2 dengan plus 2 juga habis, kita hilang. Sehingga pembilangnya tinggal 3h dibagi dengan h, seperti ini, dimana hanya mendekati 0. Ini juga bisa kita bagi 3h dibagi h, jadi hanya kita coret hingga nilainya sama dengan 3. Jadi limit 3 dimana hanya mendekati 0 ya. Saya kira kalian sudah paham ini nilainya berapa, langsung nilainya adalah 3. Di limit h mendekati 0 dari konstanta
ya, berapa saja itu nilainya adalah konstanta itu sendiri. Limit H mendekati 0 dari 3 itu adalah 3. Itu anak saya kira sudah cukup bisa dimengerti ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Untuk lebih kalian bisa memahami, saya akan berikan latihan soal, yaitu latihan 1 ya. Nanti tolong dicoba dikerjakan. Ada 5 soal. Tentukan turunan fungsi berikut dengan menggunakan metode limit. Semuanya kamu selesaikan dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, langkah-langkahnya. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri sampai di sini, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Dan tolong selalu jaga kesehatan supaya kalian bisa selalu bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini. Terima kasih. Selamat siang.